Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Rohini Hasibuan dari Universitas Maluku Saleh, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkuliahan tentang laporan PKL 2 PT Sofindo Kebun Mata FAO. Nah, yang pertama yaitu latar belakang dari PKL ini yaitu perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Nah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit yang telah berdiri beberapa provinsi di Indonesia. Proses pengolahan yang dilakukan pada pabrik kelapa sawit ini merupakan proses kontinu, yang dimana hasil dari suatu proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan terjadi perubahan kualitas hasil proses, dimana untuk mendapatkan hasil proses ini diperlukan pengolahan yang baik dan mendapatkan hasil yang optimal untuk sesuai keinginan perusahaan tersebut. Nah, sejarah PT Sofindo ini pada awal lahirnya PT Sofin Indonesia ini bernama PT Sofin Medan SA atau Société Financière des Consos, atau perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Sofin yang mempunyai konsensi dan di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1926 didirikan pabrik pengolahan kelapa sawit di perkebunan Mata FAO dan pembangunan pabrik selesai pada tahun 1927. Pada tahun 1942 perusahaan ini diambil alih secara paksa oleh pemerintah Jepang setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Perusahaan ini dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, PT Sofindo ini juga sangat tua bagi pabrik-pabrik lain. Ini udah termasuk pabrik yang paling tua di Indonesia ini, termasuk paling tua karena masih zaman peperangan. PT ini udah terbangun dengan peralatan alat yang tersedia. Nah, kegiatan usaha perusahaan PT Sofindo ini memiliki luas lahan 72,800 hektar yang berlokasi di Sumatera Utara, di Nangroe, Aceh Darussalam, dan di Nangroe, Aceh Darussalam. Perkebunan karet seluas 10.510 dan memiliki pabrik perkebunan serta pabrik pengolahan. Nah, hasil produksi perkebunan PT Sofin ini kelapa sawit maupun karet diolah di pabrik sendiri yang dimilikinya yang berjumlah 14 pabrik, yaitu 9 pabrik kelapa sawit atau PMO atau Fall Oil Mill yang mengolah tandan buah segar atau TBS menjadi CPO atau Crown Fall Oil. Yang kedua, satu pabrik refinery atau FRF atau Fractionation and Refining Factory yang mengelola CPO menjadi RBD Fall Oil. Selanjutnya, satu pabrik minyak inti sawit yang mengelola inti sawit atau palm kernel menjadi minyak inti sawit. Yang tiga pabrik Chrome Rubber serta CPO dan turunnya simpanan sementara atau stroke sebelum diekspor di tank instalasi Belawan. Kebun pendukung kelapa sawit yang mempunyai bahan baku TBS yang masuk PKS PT Sofindo ini, PT Sofin Kebun Mata FAO ini diolah berasal dari kebun sendiri
dari kelompok tani rakyat sekitar kebun PT Sofin Kebun Matafao yang mempunyai TBS. Jenis kelapa sawit atau berdasarkan ketebalan cangkang, yang pertama Dura atau Dura. Dura ini ada beberapa bagian. Yang pertama cangkang tebal sampai 2 sampai 5 mm. Yang kedua daging buah tipis 20 sampai 50% terhadap buah. Yang ketiga rendemen minyak rendah. Yang selanjutnya yaitu Visifera. Terbagi 3 macam juga. Yang pertama cangkang tipis atau hampir tidak ada. Yang kedua daging buah tebal 92 sampai 97% terhadap buah. Yang terakhir yaitu rendemen minyak tinggi, produktivitas rendah. Yang selanjutnya yang ketiga Tenera. Tenera ini terbagi 3 macam juga, yaitu cangkang sedang 1 sampai 2,5 mm. Yang kedua daging buah tebal 60 sampai 90% terhadap buah. Terakhir yaitu rendemen minyak tinggi, produktivitas tinggi. Selanjutnya yaitu sistem manajemen Sofindo. Sistem manajemen yang dikembangkan PT Sofindo ini merupakan sistem manajemen terpadu yang mengacu pada standar nasional maupun internasional maupun sistem lain yang dikembangkan sendiri oleh PT Sofin. Sistem manajemen terpadu yang diterapkan oleh PT Sofin tersebut sistem manajemen Sofindo atau SMS. Struktur organisasi PT Sofindo ini yang pertama itu pengurus atau ADM. Yang kedua asisten divisi atau updeling 1, 2, 3. Yang ketiga tekniker 1, yang keempat tekniker 2, dan yang kelima kepala tata usaha atau KTU. Tinjauan proses stasiun penerimaan bahan baku. Posapamnya ada Posapam, yang dimana Posapam ini adalah satuan pengaman dalam sebuah pabrik tersebut. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab Sapam, yang dimana tamu yang datang dari luar wajib melapor kepada Sapam tersebut. Mobil pengangkut TBS ini harus melapor ke Posapam juga, menunjukkan SPB atau surat pengirim barang. Yang selanjutnya jembatan timbang, yang dimana jembatan timbang ini ada bruto berat barang dengan truk, ada tara berat truk kosong, ada neto berat bersih barang. Proses penerimaan buah ini setelah penimbangan kemudian dibongkar di lantai apron atau veron untuk dilakukan sortasi, lalu buah didorong dengan loader menuju Fruit Fresh Box Elevator. Yang selanjutnya proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima pada Sofin Matafao dengan cara pemilihan satu persatu TBS tersebut. Nah, elevator Fruit Fresh Box ini atau FFB berguna untuk mengangkat TBS dari lantai apron atau veron ke bencana rebusan atau stilizer. Yang selanjutnya stasiun perebusan, di mana stasiun perebusan ini ada juga stilizer, yang dimana stilizer ini berbentuk vertikal. Berbentuk vertikal ini adalah bencana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam ini digunakan adalah satu rated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg dan suhunya 110 sampai 120 yang diinjeksi dari bioler. Selanjutnya Butch Conveyor, yang dimana alat ini menghantarkan TBS dari bencana rebusan atau stilizer menuju proses pemipilan atau stipper.
Yang selanjutnya yaitu stasiun penebahan atau stiffer, di mana berfungsi untuk memisahkan brondolan dari jangannya dengan cara mengangkat. Dengan kecepatan putar stiffer dapat menyebabkan jangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu. Kemudian jangan tersebut jatuh atau tertebah karena gaya gravitasinya. Selanjutnya conveyor under stiffer, di mana terletak tepat di bawah drum stiffer, berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum stiffer. Yang selanjutnya bottom cross conveyor, yang dimana berada di ujung conveyor under stiffer, berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under tertiary untuk membawa brondolan terebus dan conveyor under stiffer menuju freight elevator. Yang dimana selanjutnya MVT butch conveyor ini tanda kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum tertiary dan akan masuk ke MVT butch conveyor yang tepat berada di bawah drum stiffer. Lalu tanda kosong akan dibawa ke MVT butch hover. Yang selanjutnya MVT butch hover, di mana MVT butch hover ini tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai mulsa atau pupuk di kebun. Selanjutnya fruitless elevator, di mana brondolan rebus yang telah dibawa oleh button cross conveyor ini selanjutnya akan menuju fruitless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Selanjutnya cross conveyor to digester, berfungsi sebagai penghubung antara digester dan freight elevator. Selanjutnya digester, yang dimana mempunyai poros pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Proses ini mengadukan berlangsung akibat adanya gesekan antara dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dalam bencana sambil dipanaskan dengan steam. Yang selanjutnya pengempaan atau stress press, berfungsi untuk memeras minyak dari mikroskop dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hidrolik dengan besar tekanan 40-50 ampere. Yang selanjutnya oil gutter, di mana berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke stand trap tank. Selanjutnya stasiun klarifikasi, yang dimana suntrough tank. Suntrough ini berfungsi untuk menangkap pasir minyak kasar yang keluar dari press dialirkan dengan oil gutter menuju suntrough tanks. Selanjutnya pipetting amousko, yang berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut dalam minyak kasar dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak tersebut. Yang selanjutnya yaitu crude oil tank, berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. NOx akan mengendap pada bagian dasar tangki. Yang selanjutnya continuous tank, yang dimana berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah. Yang selanjutnya oil tank, minyak continuous tank yang akan mengalir ke oil tank. Oil tank ini berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Yang selanjutnya oil blower, minyak dari oil tank ini lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower ini berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Selanjutnya oil transfer,
Minyak ini telah diproses dari oil bird akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk flow tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampungan sebelum transfer menuju stok tank. Yang selanjutnya yaitu stok tank atau tangki timbun, berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi untuk dihasilkan sebelum dikirim. Yang selanjutnya daily tanks atau tangki transfer, dimana berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Yang selanjutnya pengolahan sludge, yang dimana berfungsi sebagai tempat penampung sludge sementara sebelum diolah di decanter. Selanjutnya blanche tanks blanche, yang dimana sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah ke decanter. Selanjutnya decanter ini alat memisahkan fransi minyak atau crude oil, fransi coir ini, dan fraksi padat, fraksi cair dan fraksi padat. Selanjutnya solid conveyor dan solid hyper, di mana berfungsi untuk sebagai alat pemindah solid hasil pemisahan dari decanter untuk dibawa ke solid hyper sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oli clay. Yang selanjutnya water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak. Yang selanjutnya sludge separator, yang diumpamakan untuk umpan sludge separator. Yang selanjutnya yaitu monotank. Yang monotank ini adalah minyak hasil pemisahan dari decanter, sludge separator, dan hasil pengutipan dari pad speed langsung mengalir ke monotank. Selanjutnya decanter tank, yang dimana berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun press. Yang selanjutnya fat feed ini berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanter tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Yang selanjutnya stasiun pengolahan biji. Stasiun pengolahan biji ini ada Catch Breaker Conveyor atau CBC, di mana ampas gempa dari stasiun press akan langsung jatuh ke Catch Breaker Conveyor untuk dibawa ke dispenser. Selanjutnya ada Sparting Clown, di mana telah dipisahkan dengan nut akan dibawa ke Catch Breaker Conveyor menuju Sparting Clown, alat untuk berfungsi untuk mengisap fibre. Yang dimana selanjutnya di precut carver, yang dimana berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dari fiber yang masih melekat pada nut tersebut. Yang selanjutnya with nut elevator, yang dimana nut yang telah diproses di devirecirculator, yang dimana nut yang telah diproses di devirecirculator akan jatuh dibawa menuju ke wet nut elevator, dan net elevator akan membawa nut menuju nut silo. Selanjutnya nut silo. Nut silo ini dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2 tersebut. Selanjutnya nut derivator. Nut derivator ini berfungsi mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grinding drum. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada analisis laboratorium, di mana pemeriksaan mutu TBS, pemeriksaan kualitas buah dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk peneliti dan perbaikan kriteria matang panen dari kebun asal TBS tersebut. Cara pemeriksaan kualitas ini mengacu pada pertama yaitu
buah mentah, yang kedua buah normal. Ini mana buah mentah ini 1%, buah normal 98%, lebih besar dari 98%, buah busuk lebih kecil dari 1%, berondolan lebih besar daripada 5%. Yang kelima yaitu potensi buah. Nah, sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.